Sebenarnya sudah lama sekali saya tidak pernah berceramah. Ini saya minta maaf kalau banyak nyangkut-nyangkut karena usia, juga kesehatan yang sudah tidak prima. Tetapi insya Allah semangat masih tetap untuk berdakwah. Saya membawa topik pada subuh hari ini, topik yang cukup unik, memahami dakwah Islam dan misi Kristen. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas lagi Ustadz yang bau tanah, yaitu Samihu Munir teman-teman sekalian. Di mana beberapa waktu yang lalu pernah melakukan namanya penghinaan ya terhadap Pastor Andi Simon, dan tentu saja kalau dikatakan apakah dia menghina Kristen, sudah terlalu banyak dia menghina kekristenan dengan dia mengkorek-korek semua kesalahan Kristen dengan cara, apalagi teman-teman sekalian, membolak-balik tentang kebenaran Alkitab. Dan ternyata sudah lama tidak berdakwah karena mungkin kena ajab Allah ya. Beliau mungkin mendapat penyakit, jadi akhirnya tidak bisa berdakwah selama ini. Dan dia sudah kuat lagi teman-teman sekalian. Mungkin dia tidak bertobat dengan hal itu. Dan kali ini dia membuat sebuah statement yang menurut saya sangat konyol. Dan juga menurut saya hal yang dia lakukan adalah sesuatu hal yang merugikan Islam sendiri. Dan tentu saja orang Kristen secara tidak langsung memang merasa dirugikan dengan apa yang dilakukannya. Tetapi teman-teman sekalian, satu hal yang harus kita tahu, walaupun dia memberitakan tentang ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, yang dia sudah hafal, yang dia sudah susun dalam sebuah materi seminarnya, tetapi saya mau katakan bahwa apa yang dilakukannya ini sebuah cara Tuhan untuk mewartakan tentang kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, agar semua orang bisa mendengarkan tentang kebenaran di dalam Yesus. Untuk teman-teman sekalian, mari kita langsung saja untuk melihat videonya terlebih dahulu. Nanti kita akan berkomentar secara bersama-sama lagi. Ini videonya. Sebenarnya sudah lama sekali saya tidak pernah berceramah. Ini saya minta maaf kalau banyak nyangkut-nyangkut karena usia, juga kesehatan yang sudah tidak prima. Tetapi insya Allah semangat masih tetap untuk berdakwah. Saya membawa topik pada subuh hari ini, topik yang cukup unik, memahami dakwah Islam dan misi Kristen. Kenapa Islam berbicara banyak tentang Kristen? Dari jamaah yang dimuliakan Allah, dari halaman pertama Al-Quranul Karim sampai halaman terakhir berbicara tentang Kristen. Jadi jangan main-main Pak. Al-Quran itu adalah kitab kristologi terbesar di dunia. Umat Kristen percaya bahwa Yesus adalah penebus dosa. Yesus penebus dosa ini dengan hati yang tulus ingin ditawarkan kepada umat Islam. Hai umat Islam, supaya kamu selamat, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan penebus dosamu. Itu tidak main-main, mereka serius. Perkataan ini benar, kata Paulus. Jadi itu suratnya Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Kemudian juga di dalam suratnya kepada Timotius, bahwa untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Selanjutnya, dan untuk itu mengapa diberikan keselamatan? Supaya masuk surga. Inilah, perhatikan baik-baik hai
Jemaat yang dimuliakan Allah, perhatikan baik-baik. Inilah misi Kristen untuk menyelamatkan umat Islam. Go ye, make all nations my disciples and baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. Supaya masuk surga, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadikan semua bangsa muridku, jadikan semua manusia Kristen. Bagaimana caranya? Baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, persyaratan kedatangan Yesus dalam Kristen, satu, semua bangsa sudah dibaptis. Jadi kalau ada masih umat Islam bandel, Yesus tidak datang. Kalau umat Islam masih ada yang bandel menurut umat Kristiani, Yesus tidak akan datang. Oleh sebab itu, dengan segala cara, dengan indomie, dengan beras, dengan apa, diiming-iming supaya masuk Kristen, supaya Yesus datang menjemput mereka, menjemput siapa yang masuk Kristen. Yang kedua, Injil Kerajaan Allah telah diberitakan kepada segala makhluk. Markus pasal 16 ayat 15. Kesudahannya akan tiba bila Tuhan memutuskan bahwa perintahnya sudah diselesaikan. Oleh sebab itu Yesus tidak datang kalau tidak dibaptis orang-orang semua manusia dan Injil tidak diberitakan kepada segala makhluk. Berikut. Nah, kendala kedatangan Yesus. Yesus diharapkan datang, tapi ada kendala. Apa kendalanya? Pertama, misi Kristen, tidak mungkin misi Kristen mencakup semua bangsa. Negara berhaluan komunis menghalangi kebebasan beragama. Cina yang dihuni seperempat penduduk dunia menghalangi misi Kristen. Gerakan melawan kristenisasi di negara-negara Islam menghambat perkembangan misi Kristen. Pertumbuhan pesat Islam di dunia mendorong berkembangnya dakwah Islam yang bisa menyebabkan Yesus tidak jadi datang. Ya. Nah, bagaimana teman-teman sekalian dengan video daripada Ustadz Sanihu Munir ini yang tentunya ini sangat kontradiksi, karena yang seharusnya teman-teman dia akan membahas tentang Al-Quran ketika dia ceramah, tetapi justru membahas tentang kekristenan. Inilah dahsyatnya kekristenan teman-teman sekalian. Di dalam masjid atau di tempat-tempat yang seharusnya tidak boleh dibacakan Injil, justru Injil dibacakan dan diberitakan. Dan sadar tidak sadar, inilah ya bantuan yang dilakukan oleh Ustadz Sanihu Munir kepada Kristen. Dia meringankan beban para pendeta, misionaris, dan orang-orang Kristen lain untuk memberitakan Injil kepada umat Islam, teman-teman sekalian. Memang benar apa yang disampaikan. Hati tentang Kristen ini ya, kita punya hati supaya semua orang tidak ada yang binasa. Tidak ada satupun yang akan binasa. Tetapi jika ada orang yang tidak percaya kepada berita yang kita beritakan, yaitu tentang Yesus Kristus, maka kita tidak rugi apa-apa, dan juga itu tidak menghambat tentang kedatangan Tuhan Yesus seperti yang disampaikannya, teman-teman sekalian. Ya, kita hanya melaksanakan amanat. Nah, teman-teman sekalian, kita akan membahas ya, ada beberapa hal yang akan saya tanggapi daripada video Ustadz Sanihu Munir ini. Yang pertama, teman-teman sekalian, yang dia katakan bahwasanya misi Kristen itu ya menghancurkan Islam dengan cara melakukan kristenisasi, yaitu menawarkan tentang Injil keselamatan itu supaya orang Islam masuk ke Kristen. Dan hal yang sangat tidak saya setujui, teman-teman sekalian, ketika dia katakan bahwasanya Kristen itu menawarkan supermi, menawarkan bantuan, entah itu minyak goreng, entah itu sembako, beras misalnya, pupuk atau apapun ya, atau mungkin memberikan sebuah bantuan duit ya misalnya. Nah, dia berpikir bahwa yang dilakukan oleh orang Kristen itu adalah suatu tindakan untuk mengkristenisasikan umat Islam. Nah, teman-teman sekalian, dia membangun sebuah opini, dia menggiring opini agar orang Islam yang mendengarkan ceramahnya ini punya pikiran negatif terhadap orang Kristen dan bisa
Jadi orang Islam akan membenci orang Kristen. Sehingga hubungan sosial kita antara agama Kristen dan agama Islam ini akan merosot dan ini akan rusak dengan ceramah-ceramah dan atau seminar seperti dilakukan oleh Ustadz Samihu Munir ini. Karena teman-teman sekalian, ketika dia berbicara di masjid berceramah, justru yang dibahas adalah kekristenan. Bagaimana kekristenan itu jelek ya. Ini saya heran teman-teman sekalian. Ini saya sudah berapa kali mengikuti ceramah daripada Ustadz ini. Dan terus saya dapatkan dia melakukan namanya penistaan dan penghinaan terhadap orang Kristen. Menafsirkan sembarangan ayat-ayat Alkitab. Semaunya dia, sesukanya dia. Jadi teman-teman sekalian, ini sudah merupakan penghinaan. Dan kalau aparat kepolisian itu selidiki hal ini, dia akan dijerat dengan undang-undang ITE. Nah teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan. Ya, dia katakan tadi bahwasanya yang menghambat ya tentang pelayanan misi Kristen ini adalah perkembangan negara komunis yang menghalangi umat beragama, dan kedua perkembangan atau pertumbuhan penduduk Cina yang tentunya juga akan menghalangi ya perkembangan misi Kristen, dan akibatnya akan memperlambat ataupun membatalkan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sebab tadi dia sudah jelaskan bahwasanya salah satu misi orang Kristen adalah mengkristenisasikan semua dunia, seluruh makhluk. Agar apa? Yesus cepat datang untuk menyelamatkan mereka. Nah teman-teman sekalian, memang betul itu sebuah perintah daripada Tuhan, amanat agung daripada Tuhan, tetapi bukan untuk dipaksakan. Ya ini harus kita garis bawahi, bukan untuk dipaksakan. Memang kita punya amanat agung, kita disuruh, ada ayat misi, ada saya pernah bahas teman-teman sekalian, 5 ayat misi, ada di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, ada di dalam Markus pasal 16 ayat 15 dan 16, ada di dalam Lukas pasal 24 ayat 27, dan ada di dalam Yohanes pasal 20 ayat 21. Nah teman-teman sekalian, juga ada di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Nah teman-teman, memang ayat misi ini diberikan untuk kita sebagai amanat agung, ya perintah Tuhan untuk kita lakukan dalam mewartakan tentang kebenaran Injil, ya karena Injil berbicara tentang kabar baik bahwa Allah yang esa telah menyatakan dirinya dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus orang-orang yang berdosa agar mereka tidak binasa melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah teman-teman sekalian, apakah benar ketika seluruh dunia tidak masuk Kristen maka Yesus tidak jadi datang? Ini salah dan ini tidak benar, karena Yesus tidak berkata demikian. Kalau seluruh dunia tidak menjadi Kristen, tidak menjadi pengikut Yesus, maka dia tidak akan datang ke dunia. Maka tidak jadi kiamat dong. Karena iman kekristenan, jika Yesus datang yang kedua kali ini, ya dia datang ke dunia lagi, maka kiamat. Orang-orang Kristen akan diselamatkan dan orang-orang di luar Kristen itu akan binasa. Nah, teman-teman sekalian, tentu saja hal ini penafsiran yang keliru. Karena di dalam amanat agung pasal 28 ayat 19 dan 20 yang sudah dibacakannya tadi, bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Nah teman-teman sekalian, kita memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, tetapi bukan untuk dipaksakan. Ya, bukan untuk dipaksakan seperti kita paksa, ya ini saya kasih supermi ya masuk Kristen, ya ini saya kasih beras ya masuk Kristen. Ini tidak benar, ini fitnah. Ya, lagi pula itu bukan tujuan ayat itu. Bahwasanya Yesus tidak akan datang jika seluruh umat manusia tidak mengakui Yesus, tidak percaya kepada Yesus. Yesus tidak akan datang ke dunia. Ini hal yang keliru. Sekali lagi hal yang keliru. Tetapi yang benar adalah bahwa Yesus katakan Injil, kabar baik, keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus harus diberitakan kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15 dan 16. Barang siapa yang percaya akan selamat, dan yang tidak percaya akan dihukum. Nah jadi teman-teman sekalian, tujuannya adalah agar keadilan daripada Allah, daripada Tuhan Yesus Kristus itu dinyatakan kepada seluruh umat manusia. Artinya begini, jika Yesus datang, lalu kabar tentang dirinya,
kabar tentang keselamatan yang dia sudah kerjakan belum didengarkan oleh seluruh umat manusia, maka tentu saja ketika nanti dia memberikan hukuman yang tidak percaya kepadanya, berarti dia tidak adil dong. Karena mereka tidak dengar. Mereka katakan bahwa kami belum mendengarkan tentang Engkau Tuhan. Kami belum pernah mendengarkan bahwa Engkau telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa kami. Belum pernah kami dengar. Maka terjadi ketidakadilan. Nah, supaya adil, Tuhan memerintahkan para murid-muridnya, termasuk saya dan teman-teman semua yang Kristen, untuk mewartakan tentang Injil ini, agar semua orang mendengar, agar semua telinga, mata, ya, dan segala sesuatunya di muka bumi ini mendengarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sehingga dia akan datang ke dunia untuk menegakkan keadilannya. Yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal, dan yang tidak percaya akan dibinasakan. Tadi teman-teman sekalian sangat jelas bahwa mau perkembangan Cina begitu pesatkah, mau ada komuniskah yang menghalangi umat beragama, Islam mau masuk Kristen atau tidak, ini bukan suatu masalah, bukan suatu hambatan untuk Tuhan datang ke dunia lagi. Bukan hambatannya. Karena yang dilakukan, yang diminta oleh Tuhan agar kita mewartakannya saja, memperdengarkan saja. Entah orang percaya atau tidak, itu urusan kedua, urusan belakangan. Karena tentu saja lalang dan gandum akan sama-sama tumbuh, tetapi di akhir zaman, ya, gandum akan dikumpulkan ke sebelah kanan dan lalang akan dikumpulkan ke sebelah kiri. Untuk apa? Untuk dibakar. Jadi teman-teman sangat jelas, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di video saya berikutnya. God bless you.